dari kecil nontonnya Cars gitu mas. Bakso abu-abu mas. Jangan mas, bakso cincang. Vespa bakso bisa bikin Vespa kenceng. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Throttle Up. Kok balik lagi? Selamat datang. Ini yang pertama soalnya. Selamat datang di Throttle Up. Selamat datang di Throttle Up di segmen Bacot. bahas cerita motor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akhirnya bersambang ke tempat sahabat lama kita, Mas Agung Listiono, dengan Vespanya yang fenomenal banget ini. Nah, Mas, mungkin ada juga teman-teman yang mungkin belum tahu juga sama Mas Agung. Mungkin Mas Agung bisa perkenalan sedikit. Gitu. Halo semuanya, kenalkan nama saya Agung Listianto. Dan ini Vespa saya Super tahun 77, namanya Paiman. Nah, namanya Paiman. Ini Vespa tahun 77. Tapi kayaknya headlamp depannya kayak pakai 66 apa ya Mas ya? Iya, Ya? pakai 66 ini. Emang di facelift dituain dikit gitu ya. biar bulat-bulat Biar gitu. auranya bulat-bulat. Biar tua tapi tetap racing ya Mas ya. Nah, Mas, aku mau penasaran nih Mas. Jiwamu kan racing banget ya Mas ya. Tapi kenapa yang mbok pilih Vespa Mas? Kenapa dipilih Vespa? Padahal jiwanya racing. Padahal mungkin kalau kita ngomongin jiwa racing mungkin kita bisa lari ke drag slip engine atau ke Ninja atau ke apa. Kenapa Vespa ini kan salah satu pilihan yang unik gitu loh Mas. Oh iya. Kenapa nih Mas? Mungkin itu berangkat dari zaman duluku, masa lalu. Gimana tuh Mas? Jadi zaman dulu aku sekolah SMP itu emang udah mainan racing mas. Oh gitu. Udah mainan racing, udah mainan motor-motor balap gitu. Nah, kenapa milih Vespa? Sebenarnya ini dulu niatnya nggak mau di racingin. Oh gitu. Cuma itu nggak bisa move on aja, nggak bisa move on dari dunia racing itu sendiri. Makanya Vespanya ikut di racingin, yang niat awalnya nggak mau main racing lagi. Oh berarti planning awalnya itu dulu punya Vespa Paiman ini tuh hanya untuk mungkin main Vespa standaran, santaian gitu. Akhirnya Kecebur lagi, niatnya pengen mainan motor yang lebih santai, lebih kalem gitu sih. Nah, Mas, untuk cerita awalnya orang punya motor itu kan kita harus membeli motornya dulu ya. Nah, ini dulu ceritanya gimana, Mas? Akhirnya bisa klik sama si Paiman ini. Awal dapet kayak gitu, kondisinya pas dapet kayak gitu. Ini dulu dapat di Bekasi. Cerita awalnya tuh dulu beli Vespa Lebaran, pengen cari motor-motor klasik, pengen nyari motor-motor yang santai, karena emang niat awalnya kan pengen vakum dari dunia racing gitu. Perbalap-balapan ya. Gak apa-apa. Lanjut. Natural kok. Lanjut. Niatnya pengen berhenti dari dunia racing dari zaman SMP itu. Nah, pilihannya dulu CB atau Vespa. CB 100 ya, CB 100, CB Dilan, CB Dilan. Nah, akhirnya ketemunya Vespa dulu. Nah, itu akhirnya beli Vespa ini. Dulu keadaannya standar, jeglek, standar ting-ting. Cuma utuh aja gitu. Oh, utuh. Dek-dek. Lempeng, rangka lempeng, lurus, semuanya utuh. Partai. Nggak ada ganti plat gitu mas? Nggak ada. Aman lah ya. Aman. Berarti pas dapat motornya itu kondisi motor baik lah ya. Maksudnya bukan kondisi bahan ya gitu ya, seger ya. Seger. Terus aku ngeliat motor ini kan cukup di Instagram tuh lah banyak nih mas dengan positif. Padahal kan jenengan punya banyak. Nah, ada apa dengan ini gitu loh? Ada apa dengan ini? Kenapa yang sering di-upload di Instagram itu cuma ini aja? Karena ya ini motor banyak ceritanya mas. Ibaratnya ini Vespa pertama,
Paling pertama ini, Mas. Oh, ini Vespa pertama ternyata. Oh. Ini Vespa pertamaku. Ini Vespa pertama. Terus emang belajar dalam, kecebur dalamnya tuh sama ini juga. Jadi yang lain-lain tuh nggak terlalu di ini banget lah. Justru yang historikal itu justru yang ini ya Mas ya. Karena ini kesayangan lah. Iya. Iya. Nah, ada yang mau nanya nggak? Nah, Mas, pertama kali kamu dapat Vespa ini, terus habis itu dalam kondisi standar itu berapa lama Mas sampai gatel, sampai jadi akhirnya gini. gatel kayak Sampai gitu loh. gatel. Karena ini perubahannya juga cukup Lumayan ekstrim ya. kalau dibilang ekstrim banget. Yang Heeh. jelas gini, teman-teman semua, aku yang nyaksiin udah mantau Mas Agus dari awal-awal pandemi kali. Begitu tadi nyampe, mau parkir mobil, lihat Vespa ini tuh, kok auranya beda banget, bener-bener. Ini aku ngomong, kira orang nggak bohong loh, merinding loh. Merinding ya? Auranya beda banget dibanding yang di sosmed. Jadi apa ya, buat aku motor yang bagus itu bukan yang partnya yang istilahnya gimana, tapi aku yang juga nggak ngerti Vespa, melihat Vespa ini tuh Wah, kayak gitu. ya ada segmennya sendiri gitu Mas, Iya, ada segmennya sendiri gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana dengan segala macamnya, ya inilah hasil karyanya Mas Agung beserta Iya. tim di bengkel kayak gitu. Nah, boleh dilihat Mas, spare partnya apa aja atau modifikasinya apa aja gitu. Ini Vespa ini sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Yang bener Mas, gak ada yang istimewa, tapi kayak gini loh. Followernya banyak gara-gara itu juga kan. Nah, Wah, ini nggak ada yang istimewa, serius teman-teman. Ini nggak ada yang istimewa. Ini ibaratnya kalau di anak-anak Vespa, apalagi yang dunia racing ini, Iya, iya, iya. ini speknya tune up regulasi mas. sebagai tunap regulasi itu Regulasi. Aku kan kebetulan nggak terlalu paham Vespa nih ya. Ah. Tune up regulasi itu apa Mas? Tune up regulasi itu sebutan dari kelas di Vespa Road Race itu loh mas. Oh gitu. Berarti ada regulasi tertentu yang harus dipenuhi dan tidak boleh melewati itu kayak Nah, gitu ya. Iya, tune up regulasi. Katanya lokal-lokal semua. Jadi kalau tune up regulasi itu mas, itu batasannya diameter seher maksimal 62. Oh gitu. Struk standar? Struk standar. Terus karbu maksimal 28. Membran bebas. Pengapian standar. Oh, ini standar Mas, standar. Harus standar. Standar itu dalam arti boleh bawaan tipe lain asal sesama Vespa. Asal sesama Kalau Vespa. misalnya dari Jepangan Mas, boleh nggak? Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, itu tapi teman-teman. tapi koil bebas. Oh, koil bebas, ya, Koil ya, bebas. Itu sih. Pengapiannya aja yang harus dari sesama Vespa berarti ya Mas? Iya. Merek lah ya, gitu. Bloknya juga harus lubang 3. Nggak boleh lubang 5. Lubang 2 sebenarnya boleh. Ah, Tapi nggak boleh lubang 5. Harus rata-rata sih pada pakai lubang 3. maksimal lubang Iya, 3 ya. maksimal lubang 3. Exhaustnya 1, Transfernya 2. Nah, itulah 2 tak. Aku juga baru main terus ketemu Mas Agung yang motornya gini. Wah, itu gila sih. Mas, aku terus terang ini motor bagus banget buat aku. Aku pengen mungkin dijelasin dari depan sampai ke belakang kali ya. Iya. Motornya apa aja, detailnya apa aja, terus kenapa mau milih itu gitu kan. Ya. Kayak gitu. Ini mulai dari Dari depan, paling depan deh, Depan. paling Dari depan, spakbor dulu. misalnya. kalau spakbor ini pakai Vespa Sprint. Vespa Sprint teman-teman. Pakai spakbor Vespa Sprint, terus dilapis karbon. Karbon. Dilapis karbon. Untuk setang ini pakai Vespa Super yang tahun 66 mas. Kecil ya. Ya, yang bulat. Kalau 77, 74 itu kan udah Gede, asbak. bagol Iya. itu kali ya sebutannya. Bukan yang Oh, beda lagi. yang kotak gitu. Yang kotak, yang kotak kecil gitu. Iya, iya. Nah, Yang kecil itu ya Mas ya, relatif kecil Nah, lampu depannya ya. iya, yang Agak kotak tebal gitu. dikit gitu. Iya. Itu terus ini Nah, ini nih dikasih turbo fan, turbo van. donat. Nah. Ini nyata sebenarnya pengen bakso. Nah, harusnya aku juga baru lihat tuh. Harusnya bakso ini. Iya. Cuma kalau bakso abu-abu, Mas. Nah, jangan lu Mas, bakso cincang. Bakso cincang. Bakso urat. Cincang. Bakso urat. Bakso urat ya kan. Kayak gitu. Terus Ini lanjut, ini dikasih roll bar biar rangkanya lebih rigid lagi gitu. Karena kan ini Vespa tahun tua, Mas. Kalau nggak dikasih ini bodinya kurang rigid. asik-asik. Berarti emang rangka tahun tua tuh sama Vespa yang cenderung agak mudaan yang masih sama-sama 2 tak itu berarti emang
rigiditasnya beda berarti ya Mas Beda, ya. Mas, Makanya beda. perlu pakai roll bar ya. Iya. Kalau buat aku ya sebenarnya alasan aslinya bukan itu deh, karena powernya gede nih kayaknya. Jadi teman-teman mungkin itu alasan yang bisa diterima sama semua orang, tapi kalau buat aku sendiri kayaknya dipasang ini kalau power kecil kayak nggak mungkin. Iya. Pasti karena powernya gede, pasti gede karena Enggak. di belakang udah ada bocoran Mas. Kayak gini ya. Nggak bisa disembunyiin. Iya. Jadi oke, dilanjut sampai belakang Mas biar teman-teman juga Penasaran nih ya. bisa dapat inspirasi juga. Untuk kaki-kaki ini karena ini kebutuhannya cuma buat drag, terus buat harian weekend lah. Ya. Itu masih standar untuk sok-sok, cuma velg aja pakai velg tubeless. Velg tubelessnya ini juga dari brand lokal, made in Jogja. Oh, made in Jogja. GS Code ya Mas ya? GS Scooter. GS Code made in Jogja. GS Scooter. Nah, untuk ini tromol velg ini udah upgrade Mas ini Mas. Kalau standarnya super kan ring 8. Ya, ring 8 Iya. kecil Nah, banget. ini kita upgrade jadi ring 10. Tapi dipendekin kayaknya ya Mas. Ya, untuk setup kaki-kakinya emang kebutuhan drag itu kan harus pendek, Lumayan pendek. biar Startnya ceper enak, ya, Mas. startnya enak gitu. Ngejar center of gravity juga rendah Betul, kayak gitu. itu aja. Untuk stop lamp belakang pakai Bosata. Oh, pakai Bosata. Bosata Jadi emang ini enggak bentuknya nggak ada aslinya Vespa tuh nggak ada kayak gini Mas. Kayak nggak gitu. ada, Jadi nggak ada. aftermarket ya, Ini Mas? aftermarket Bosata, ya, Bosata Racer. Jok pakai long tail, ini Aquila, cuma di cover lagi aja. Joknya juga pasti teman-teman kayak produk rata up. Terus, nah Mas, mesin nih. Ini Nah. rahasia dapur nih. Nih. Tadi kan udah stroke-nya berapa, sekernya berapa. Yang mungkin ada spesifiknya gini Mas. Ini motor dengan, aku yakin Mas Agung dibilang puas-puas, tapi dibilang belum puas. Ya namanya anak motor, anak racing Ya, kan. nggak ada Nggak akan ada puasnya pasti. Pertanyaannya gini deh, dari yang ringan dulu. Yang udah dilakuin sama yang bakal dilakuin ke depan apa kira-kira Mas? Untuk mesin. Untuk mesin ini masih tahap riset Oh karena iya, dengan kayak gini tahap riset Mas. ini masih tahap riset karena emang ini basicnya dulu motor drag 500 meter. Dulu ini motor drag 500 meter, cuma sekarang kan pindah di Jogja. Nah, 500 Iya. meter tuh regulasinya Ya, Jakarta. ya, Mas, ya. Dulu- Belum ada ya. Dulu 500 meteran di Jakarta, sekarang di Jogja culture-nya 201. Kita nyesuaiin lagi, masih belajar lagi lah di spek yang baru ini Mas. Jadi kalau dari 500 ke 201 itu nggak cukup ganti rasio ya Mas ya? Nggak cukup. Nggak Berarti cukup. semua ya portingan, tinggi exhaust gitu-gitu. Iya. Perlu dipelajari lagi. Magnet lagi, Iya, riset benar. lagi. Ya itulah balap. Bilang kejem, ya kejem tapi kalau dibilang kejem kok nagih ya Mas ya? Nah, Nah, benar. terus ke depan Mas. Nagihnya apa ini? Nagihnya apa nih ke depan? Kenapa kok bisa ketagihan ngoprek Vespa Mas? Kenapa bisa ketagihan ngoprek Vespa? Karena selama aku main motor ini unik aja gitu Mas. Ternyata Vespa tuh bisa sekenceng ini loh. Yang darinya aku tuh mikir kan dari awal niatku pengen cari motor yang santai. Yang justru pas itu tuh cari motor yang santai dan diopreknya susah justru ya biar Iya. nggak kembali lagi ke dunia racing itu kecebur juga. Kecebur. Dunia Vespa tuh banyak dan Banyak. butuh waktu. Ya, waktunya Sangat sih- butuh waktu. Itulah, jangan dilihat bahwa Vespa itu motor tua ya Mas ya. Ya. Tapi dilihatlah Benar. bagaimana teman-teman Vespa itu cinta sama Vespanya. Dan bisa mengapresiasi Vespanya sendiri. Tapi lebih penting daripada itu yang banyak mungkin teman-teman yang istilahnya main motornya baru-baru nih, bukan berarti kita Menggurui, ya. pemula aja, pemula. Iya, kita ini Pemain muka lama. Ya kan, kebetulan main motor itu duluan. Dan yang aku lihat tuh senengnya Vespa itu tolong-nolongnya itu loh Mas, solidaritas. solidaritasnya Solidaritasnya erat terus banget sih. karena di Vespa itu beda menurutku beda sih Mas sama skena motor-motor lain Ya. karena solidaritasnya terus circle-nya itu emang menurutku solidnya Iya. Kerennya gila-gilaan deh. bener. gila banget solidnya sih Mas yang aku salutin tuh solidnya itu Vespa itu memang bener-bener kamu datang bawa Vespa gabung sama anak Vespa yang lagi nongkrong tak jamin itu cepet banget akrabnya Ya. karena kerasannya udah kayak
kayak langsung membaur, langsung kayak keluarga gitu Nah, loh. Mas Agung kan umurnya masih muda nih, terus main ke Vespa yang juga lapisan umurnya, range umurnya juga dari yang baru karena juga mungkin papahnya main, Iya. terus yang mungkin seumuran orang tua kita, babe-babe kita nih. Nah pas join tuh ada pengalaman gimana Mas? Mungkin dibully kah atau gimana kayak gitu? Kalau dibulinya sih enggak mas, lebih ke makanya itu aku tuh bilang circle Vespa tuh beda karena kita ketemu senior itu ya kalau diceng-cengin gitu mah biasa. Nah, Cuma ceng-ceng itu biasa. diceng-cengin tuh biasa, tapi di dunia Vespa ini lebih ke kayak kalau ketemu senior tuh yang lebih tua-tua, apalagi kan banyak banget Iya, tuh mas iya, yang main Vespa, Itu juga bapak-bapak. banyak kasih-kasih gitu loh Mas. Bapak-bapak ini kan banyak banget nih. Itu lebih kayak nganggep yang junior-junior yang seumuran gue nih udah kayak anak dia Iya, sendiri. betul. Jadi kalau misalnya aku pengen beli part gitu lebih diarahin, lebih dikandani lah ya. Iya, gitu. Bukannya malah diblusuk ke biar kamu kapok main Vespa gitu, nggak kayak gitu Enggak. kalau teman-teman Justru Vespa. yang blusuk ini tuh bukan senior-seniornya, tapi lebih ke ini bengkel-bengkel Oh, bengkel-bengkel yang tidak bertanggung jual jawab. part-part itu. Itu. Blok, ganti blok. Iya, aduh. Mas, aku punya simpenan blok ini masih bagus ini. Ini kalau sama kamu murah aja. Wah, buat kalian yang baru main Vespa, jangan kemakan itu. Kalau punyamu masih bisa dipakai, pakai. Udah, itu pesanku itu. Aduh. Daripada kebrasuk ya Mas ya, kecebur kayak gitu. Kecebur, basah, tenggelam. Tenggelam, waduh. Tenggelam itu. Teman-teman, ini juga salah satu insight juga buat dari kita sendiri gitu bahwa main motor itu kayaknya kalau bully-bulian tuh nggak ada lah ya Mas. Iya, ya. nggak ada. Tergantung kita yang ngadepin gitu. Tergantung kita yang ngadepin. Bisa bersikap ya Mas ya. Kayak gitu, dan bisa jadi orang bukan ngebully niatnya, itu bercanda. Itu bercanda. Bercanda, cuman Cuma kadang tempatnya kurang pas kayak gitu. kalau aku lebih ke kitanya siap enggak? Iya. Menghadapi ya kita mungkin di rumah sama bapak ibu nggak bercanda nih. Iya. Tapi kalau di komunitas dengan usia yang sama atau segala macam backgroundnya beda, jadi bikin enjoy aja. Iya, bener. Selagi Bikin tidak santai ya. menghina ya Mas ya. Selagi tidak menghina, nggak merendahkan Tuh, nggak itu. merendahkan. Jadi harus jangan main motor, jangan baperan. Jangan baperan, justru ceng-cengan itu Wah akrab Mas. Salah Tambah satu akrab. cara untuk mempererat kita dengan teman-teman yang lain. nah bener. Kalau nongkrong belum ceng-cengan itu tandanya belum akrab. Iya, itu. Belum akrab. Kayak gitu. Nah, kamu masih ada perasaan apa lagi sama Mas Agung? Nah, Mas Agung ini kan seperti mungkin teman-teman kelihatan nih dari backgroundnya ya, Mas Agung itu menghandle sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage, yaitu usaha bakso sama mie ayam ya. Iya. Namanya apa ini Mas? Ini ya kebetulan sih ada usaha kecil-kecilan mas hari ini. Ini usaha jualan bakso dan mie ayam. Tapi bukan cuma jualan, cabangnya banyak Banyak. banget. Makanya bisa dibilang apa Mas? Vespa. Kuah bakso bisa bikin Vespa kenceng. Kuah bakso bisa bikin Vespa kenceng. Nah ini nyatanya ya. Satu yang kelihatan yang di Jakarta Masih banyak lagi. kita nggak tahu ya. Yang dapetin, kayak gitu. Nah, boleh cerita ini Mas. Main Vespa juga nyebur, terus ngurusin bisnis usaha ini juga cabangnya banyak, bagi waktunya gimana, terus kapan main Vespa-nya tuh boleh diceritain ke teman-teman tuh. Kalau usaha bakso ini kebetulan nerusin usaha orang tua mas. Ya bukan perintis sebenarnya kalau Ya, cabangnya gara-gara Mas Agung, atau? bukan perintis tapi ya mau gimana lagi Yang gitu penting nggak loh. malu ya Mas ya. Yang penting tuh nggak malu dan halal. Yes, Betul. Yang penting halal. Dan nggak ngaku-ngaku sebagai perintis itu Mas. Nah, Karena banyak yang seperti Yang itu sih penting sekarang. kalau buat aku dikasih tanggung jawab harus bisa, Harus bisa menjalankan Iya, dengan baik harus ya Mas ya. Harus itu, harus banget. jangan terus apa-apa harus beda dari orang tua. Nggak juga harus Justru kayak gitu ya, Mas ya. justru menurutku mempertahankan itu lebih susah daripada memulai. Betul. Nah, itu. Betul. Tanggung jawabnya karena akan nanti mungkin dibandingin ya Mas ya, orang tua Nah. bisa segini anaknya bisa apa enggak. Nah, Jadi itu. melanjutin tuh nggak
ternyata kan. pundak ini. Wah, iya. Modal berapa aja jatuh bangun jungkir balik bisa bilang proses. Iya. Tapi kalau kayak gini, Iya. bapak bisa bilang kamu tuh selama ini kenapa aja nggak pernah lihat jamnya nggak mas? Iya. Jangan taunya cuman ngabisin duit aja bisa gitu Iya. kan mas? Iya. Nah Bener. tuh, jadilah ngurus boleh disebut Boleh. 7 cabang ada di Jogja ini. Dan Dan Nah. ya inilah masih sempetin ya mas ya? masih sempat. Masih disempetin buat main Vespanya. Vespa. Nah, Mas, aku penasaran nih Mas dengan backgroundnya Mas Agung bisa dibilang seorang pengusaha bakso dan mie ayam ini. Nah, motornya Mas Agung ini itu bisa salah satu jadi penunjang pekerjaan nggak? Jadi penunjang pekerjaan dalam hal gimana? Dalam hal mungkin katakanlah Mas Agung punya banyak temen dari Vespa terus kayaknya mampir kayak gitu. Ya semacam itulah Mas. Buat ini marketing ya? Marketing, iya. Iya, kayak gitu. Ya alhamdulillah sih mungkin kalau ada anak-anak yang lagi touring ke Jogja Iya. gitu, alhamdulillah sih dari berkat main Vespa ini banyak sedulur dari luar kota yang mampir gitu mas. Jadi ke Jogja mampir ke baksoku. Ngelarisin temen. Iya ngelarisin Iya. teman gitu-gitu. Support your friend. Nah bener. Justru dari situ kan kita bisa mempererat silaturahmi. Mungkin teman-teman yang belum terlalu tahu Mas Agung, ternyata Mas Agung punya usaha bakso nih. Yuk, Nah. kita pas ke Jogja mampir, kebetulan ketemu langsung sama Mas Agung ya kan kita juga jadi ngobrol-ngobrol lagi. Banyak hal yang bisa diobrolin, kita bisa makin akrab juga kayak gitu. Nah itu jadi Mas Agung dengan segala ceritanya ini buat aku pribadi karena aku terus terang aku yang menginisiator mas anak-anaknya ini. Oh, iya. Aku pengen kenal sama orang ini, aku pengen ngobrol sama orang ini. Umurnya mungkin jauh di bawah aku, Iya. jadi tua banget nih kerasanya. Tapi juga mainnya motornya nyebur dan Vespa gitu. Di tengah mungkin anak seumuran Mas Agung masih asik mainan motor metik kali ya mas. Iya. Atau motor sport 150 250 cc. Iya. Ini Vespanya juga punya statement sendiri, keren. Cukup bisa bikin Mas Agung dikenal banyak, ya tau? Follower berapa mas? Follower 12 berapa? 12,2. 12,2 di @Agung. Listianto Nanti underscore. tulis di bawah ya, Iya. editor aja males. Editor jangan males. Tulis di bawah. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat lebih detail lagi Mas Agung gimana, terus Vespa ini, aku tadi kan bilang auranya lebih keluar lagi pas aku datang. Kepoin dia langsung tuh. Kepoin. Iya. Intinya perjalanan Vespa ini kan juga ada di Instagram ya Mas ya. Iya. Banyak detail-detail perjalanan Mas Agung dengan Vespanya, baik itu perjalanan mungkin di dunia balap, mungkin lagi dolan atau dengan dunia Vespa yang lain. Iya. Cukup lengkap sih di Instagram ya Mas Agung ya. Iya. Nah, terus Mas, kita aku juga penasaran nih Mas Agung kan mainannya ternyata nggak cuma ada Vespa, mungkin core utamanya di Vespa, Ya, tapi core ada utamanya mainan Vespa. yang lain nih. Kelihatan tapi nggak semua orang nggak kali ya mas. Iya. Aku nggak soalnya, Iya. Nah. Boleh diceritain nggak? Kamu punya mainan apa lagi Mas selain Vespa ini? Emang basicnya dari dunia otomotif sih mas, suka mainan otomotif dulu. Jadi Apapun itu mas, mobil motor. apapun itu emang suka mas aku dari kecil itu. Jadi sekarang sih sebenarnya nggak cuma Vespa, ada mainan motor Jepangan juga, ada mobil juga. Dia juga seneng apa mobil Eropa ya mas ya. Iya. Kalau tahu aku ngulik soalnya emang Mas Agung ini kelihatannya kalem, tapi orangnya juga kalau ngejalanin sesuatu juga kayaknya serius ya mas ya. Serius, karena aku pengen main cuma yang proper gitu sih. Tuh. Jadi nggak asal main, nggak harus mahal, itu setuju nggak mas? Ya, nggak harus mahal, nggak harus mahal. Yang penting proper. Yang penting proper. Proper itu artinya bukan mahal kan? Iya. Proper itu nggak mahal. Kalau Mas Agung sendiri mengartikan kata proper itu apa mas? Proper itu menurutku ini. Aduh, apa ya proper ya? Apa? Konsep atau Proper itu nek menurutku sesuai dengan diri kita sendiri sih mas. Nah aku proper itu
yang ada di isi kepala aku, terus dituangin jadi, nah itu proper menurut diriku sendiri gitu. Berarti bagaimana caranya kita bisa membuat motor ini yang kita banget kayak gitu, Ya, berarti ya nah, Mas iya. ya. Kurang lebihnya seperti itu Iya. ya. Terus apa? Motor itu modifikasinya juga harus istilahnya mewakili statement pribadi kali ya Mas ya. Harus karena nek aku menurutku modifikasi motor itu ibaratnya seni. Nah, Seni. setuju seni. Jadi karaktermu yang kayak gimana ya tuangin aja ke motor. Itu bisa menjadi identitas kamu sendiri sih Jelas, nantinya. motor ini ketika ditaruh di satu tempat gitu, nggak ada Mas Agung, orang mungkin langsung lah, ini motornya Mas Agung karena Iya. ya bisa dibilang motor ini ada uniknya, nggak yang lebay gimana, tapi auranya bener deh. Aku bilang berkali-kali ini karena memang bener-bener Sekeren itu ya motornya ya. Di motor nggak lebay nggak, tapi emang bener di penilaian pribadiku kayak gitu dan ya kebukti dong followernya berapa kan kelihatan kan, ya gitu. Nah, Mas Agung, Ya. ini kan Vespanya kan istimewa banget nih Mas. Nah, aku penasaran nih, core-nya Vespa itu kan ada di luar negeri, di Italia Mas ya, Benar. basicnya. Nah, orang-orang luar negeri, nggak cuma dari Italia deh, dari mungkin orang Thailand atau mungkin orang yang punya kiblat motor racing itu, bagaimana mereka mengapresiasi orang Indonesia dengan kegilaannya salah satunya Mas Agung ini? Kalau sebenarnya Indonesia ini nggak dipandang remeh juga sih Mas, Soal Vespa ya, Mas, ya? soal Vespa sama orang-orang mancanegara tuh. Ibaratnya kemarin Vespa Bordeaux itu iya. banyak yang mandang, wah gila loh di Indonesia nih ternyata Vespa yang tahun 50, 40 masih ada. Keluar semua ya Mas ya, di Bali kemarin ya? Keluar semua tuh Mas. Jadi orang-orang luar mandangnya, orang Indonesia jaga historikalnya emang keren. Terus sama kalau ini orang Indonesia tuh masih masukin part-part luar yang notabene masukin part-part kan susah. Pajak-pajaknya juga mahal Mas. Susah dan itu banyak banget part-part aftermarket luar yang sekarang dijual-jual di Indonesia itu juga termasuk orang luar sana bisa Heran Wah. juga kali ya Mas ya. Pasarnya heran loh. orang Indonesia. Pasarnya di Indonesia tuh gede loh. Padahal kemarin itu Vespa World Day itu kan salah satu event Vespa yang di luar Eropa pertama ya Mas ya, bisa Iya, dibilang ya. benar. Nah, itu antusias orang-orang Indonesia sendiri ataupun orang luar negeri event itu gimana Mas? Sepengamatan Mas Agung. Pengamatan saya sih ngeliat teman-teman yang antusias akan Vespa World Day ini karena belum tentu 5 tahun sekali. Oh gitu Mas. Belum tentu 10 tahun sekali Mas itu Mas. Dan baru tahun ini ya, tahun kemarin itu di Bali itu, jadi satu Indonesia pada bondong-bondong touring iya. ke sana gitu. Walaupun aku sendiri nggak berangkat Ya. karena barengi opening warung. Wah, jadi jangan sampai hobi ngalahin pekerjaan juga kali ya. Nah, bener itu. Nah, aku penasaran gini sih, Mas Agung, dengan motor yang kayak gini, pengen nggak Mas punya satu Vespa full ori gitu, standaran gitu? Pengen banget, pengen. Kira-kira Vespa apa Mas? Aku TTS? tuh Super? enggak. Aku malah pengen Excel Ah. standar dan full ori. Pengen banget Berarti itu. malah lebih muda lagi dikit ya? Karena menurutku pengen cari menyelamatkan barang yang utuh. Karena misal aku invest ke Excel tahun muda, Ya. nanti tahun depan selanjutnya kan masih tetap utuh Mas. Kalau Ya. kalau udah nyelamatin yang dulu kan ya kita dapetnya yang udah, maksudnya yang raw-nya udah raw banget. Nyari yang utuh banget itu udah kekip sama orang-orang yang lain, masalahnya Apalagi itu. zaman medsos nih, barang di Aceh, barang di mana aja, Nah, itu. sekedipan ibaratnya bisa sampai sini kali ya Mas? Benar banget. Makanya aku pengen punya Excel utuhan ori, nyelamatin aja gitu Mas. Disimpen Nah. gitu. Itu aku yang punya Vespa super standar, lihat ini pengen tak bikin kayak gini. Ini Mas Agung malah
berkebalikan nih. Iya. Apa dibeli aja punya aku? Iya. Tuker. Kayak malah bakulan. Aduh. Ya wis piye loh. Kayak gitu. Nah, apa? Mungkin teman-teman pengen tahu detail apa modifikasinya habis berapa buat inspirasi kira-kira kalau bikin kayak Vespa Mas Agung nih dana berapa yang harus disiapin gitu kali ya Mas ya? Mau nggak nih Mas kasih tahu teman-teman? Boleh. Kisaran aja, Boleh. bocorin dikit-dikit lah. Boleh dikit-dikit. Iya. Nggak banyak ini Mas. Orang ini partnya lokal semua. Tuh, part lokal bisa kayak gini. Part Jadi, lokal semua. Nggak yang aftermarket. yang penting kreativitas sama apa nyambung sama bengkel ya Mas ya? Kalau aku bilang bukan seberapa banyak uang yang kamu keluarkan, tapi seberapa liar ide yang kamu tuangkan. Keren. Gitu. Boleh diulang Mas? Bukan seberapa banyak uang yang kamu keluarkan, tapi seberapa liar ide yang kamu tuangkan. Asik ya. Keren. Keren. Karena kreativitas itu bagiku jauh lebih mahal dari part-part yang kamu beli, Mas. Betul. Kalau menurutku. Ya, aku juga setuju sama Mas Agung karena aku juga lagi bangun Ninja nih Mas. Iya. Kayak gitu. Jadi ya nuwun sewu bukan bermaksudnya gimana Mas. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman gitu sama Ninja. Kok partnya kecenderungan sama ya Mas ya? Pak sekarang? minimal pakai. minimal. Anak sekarang minimal. Minimal budgetnya ternyata yang minim ya kan? Iya. Minimal pinjol. Nah, itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Daripada pinjol mending kita ngulik mungkin ada part yang harganya oke tapi kita bisa maksimalin Nah. gitu kan rasa puasnya jauh lebih Betul. dapat. Ternyata aku dengan barang kayak gini aku juga bisa nempelin atau mau bisa mendekati sama part-part yang mahal. Itu kan sebuah kepuasan sendiri ya Mas ya. Betul banget, Mas. Part yang kepasang memang yang fungsi ya Mas ya? Fungsi. Dan sesuai Harus juga. fungsi. Nah, skip nih daripada lupa terus Mas Agung nggak ngasih tahu. Kita todong ya. Biayanya Mas. Udah habis berapa ini? Mas, kira-kira habis berapa? Habis. Termasuk sama beli motornya. Termasuk sama beli motornya. Kalau motornya mah ini mau murah Mas, ini dulu aku ngangkat Berapa, tuh Mas? masih 6 juta. Di tahun? 2016. 2016 ya Aku udah masih. lebih 2 kali lipat ya dari itu. Iya. 6 juta. Masih berapa tahun doang? Udah 2 Vespa kali lipat. Super. Tapi pada di saat itu emang harga 6 juta tuh masih bisa dibilang harga wajar ya. Pada saat Iya. itu ya. Dengan Masih. kondisi yang seger ya Mas ya? Seger. Nah, sekarang ya udah nggak dapet. Sekarang mah gorengan. gorengan. Nah, nanti apa di depan dulu kali ya Mas ya? Iya. Kira-kira aja Mas, gak usah yang terbuka banget lah, karena kan juga tiap toko beda wilayah juga pasti beda harga. Iya. Buat referensi aja buat teman-teman Mas. Kalau dari depan ini Pak spakbor karbon. Ini murah ini sama temen anak Jogja juga yang bikin dari karbon ini sekitaran 800-an. 800 untuk spakbor. Spakbor untuk gor. Nah, ini nih. Nah ini unik nih. Ini dipakein hijaber. Hijaber style ini kalau kata-kata teman-teman gue bilangnya Super Agung pakai hijab. Pakai hijab. Hijaber. Ini custom apa emang ada yang jual Mas? Ini ada yang jual, ini produk lokal juga, ini anak Tegal. Oh Tegal Mas? Anak Tegal. Ini bikin tuh 800 itu belum include sama visor Mas? udah ikut sama visor cuma belum dicat. Bertahan ya. Ngecat sendiri. Ngecat sendiri berarti ya Mas ya. Sumpah keren. kan. Terus apa lagi Mas? Ini Pak Lorbar. Lorbar ini dari Vespa Bintang Timur Jakarta. Timur Jakarta. Jakarta ini bahannya aluminium, ini rada lumayan, ini sekitaran 2 jutaan ini Mas. Tapi emang bahannya, aku pakai tadi pas begitu datang aku ketok tuh Mas. Ya. Emang bahannya bagus banget gitu, las-lasannya juga Rapi. bagus gitu. Jadi Dan sangat menolong banget Mas ini Mas pakai ini Mas. Ini rigid banget. ini bukan style ya Mas ya? Bukan, Ya. fungsi. Style-nya nomor 2. Nomor 2. Kalau untuk kaki-kaki sih, kaki-kaki Velg. masih standar ya. Untuk velg, ini GS Scooter Ya skuter Jogja itu Punya. sekitaran
1.200.000-an apa ya kalau nggak salah. Sepasang, Mas? Sepasang itu udah sepasang. Serius? Wah, pengen aku. Malah pengen Aku toh. pikir terus terang ya Mas, karena aku juga nggak yang ngulik ya. Nah. Aku pikir sampai 5 sampai 6 Mas. Enggak nyampe mas. 1,2 Mas. 1,2 itu. Wah, Tubles lagi. salah tempat racun ini juga. Pas aku diracunin, aku yang keracunan. Itu depan belakang ya? Satu. Depan belakang? Depan belakang mas. Harga endorse kali Mas. Enggak. Harga temen. Harga asli. Retail. Retail. Wah, menarik nih. Nah. CNC kan Mas? CNC aluminium. Keren. Made in Jogja. Made in Jogja. Lokal. Ya itu efek dari ngulik ya Mas ya. Kalau kita nggak ngulik kan kita nggak akan tahu ada brand sebagus itu dengan harga se-affordable Iya, itu. benar, Jadi benar. kuncinya ngulik itu di situ teman-teman, gimana kita bisa cari barang semurah mungkin tapi tidak mengesampingkan kualitas. Nah, Betul ya Mas betul, ya. betul banget. Aku ngeliat rapi Mas, rapi banget ya. Rapi banget, rapi banget. Jadi, jangan mandang remeh. Wah ini buatan Jogja, gini-gini. Ya udah proper. Dan sudah kuat, terbukti loh ini sudah loh. terbukti. Tampilannya juga keren gitu. Terus, nah ngomongin soal pelek ada yang unik nih dari bagian depan nih. Ini kayaknya kemarin sempat rame di mobil, tapi cuman untuk Iya. motor aku baru melihat ini, apalagi Vespa. Ini boleh di Bocorin dikit. tahu Mas? Ini namanya kalau di mobil turbo disc. Turbo di Iya, turbo disc, turbo fan, kayak punyanya Gofar Gofar Hilman, Hilman. turbo Iya, iya. batok wheel. Ini di motif donat Nah, gitu sih mas. Jadi ya buat style aja mas, karena menurutku bangun motor itu yang penting ganteng, bersih, dan asik. asik aja, unik gitu loh mas. Jadi aku nanya iseng Mas, kok donat tuh? Padahal kan jualannya bakso gitu. Kenapa Mas? Nah karena lucu aja gitu mas kalau donat mas. Soalnya bakso abu-abu tuh Mas. Abu-abu. Terus ini mesosnya ganti urat. Nah itu lah kan teman-teman, gak usah nanya lagi ya, kenapa kok nggak bakso gitu. Tapi apa detail kecil-kecilan jadi urat kan juga Iya. nggak selucu ini mungkin gitu. Tapi mungkin kedepannya mau pakai mie ayam gitu. Nah, mie ayam ah. Mie ayam. Asik nih. Mesisnya ganti ayam. Ya, kalau kalian yang setuju nanti komen Komen di Komen bawah. di Komen YouTube-nya Throttle nanti yang setuju. Kalau banyak yang setuju nanti tak ganti Bekal mie ayam. nanti bekalnya nanti. Ayo, gue yakin biar Ayo. Mas Agung kena karmanya. Pokoknya nanti komen aja di IG-nya Throttle, di YouTube-nya Throttle ya guys ya. Oke. Terus ini udah mesin itu biar jadi rahasianya Mas Agung. Mas Agung puas sama mesin ini? Dibilang puas untuk sekarang sudah puas, cuma kita tetap ngikutin Waktu. perkembangan yang ada iya. karena kan modifikasi tiap tahun makin berinovasi ya kita ngikutin aja, Iya. ngikutin Iya. gitu aja Kayak terus. dulu. Saya menyalurkan hobi lah ya Mas. Nah, ya. benar. Di situ. Refreshingnya di sini mas. Iya. Bener, motor tuh dibilang refreshing, refreshing banget. Tadi juga udah dijawab ya. Jadi motor ini buat Mas Agung itu bukan istilahnya buat mondar mandir, karena pasti ada motor lagi ya Mas ya, buat hariannya ya. Bener. Kayak gitu. Tapi motor ini emang ide, kreativitas, terus segala macamnya dituangin dari sini. Nah, terus Mas, ini kan aku lihat di tepung belakangnya kan ada Fabulous Hudson itu ya. Ya. Nah, ini inspirasinya aku sih tahu emang dari Cars ya Mas Iya, ya. Cuma dari Cars. ada historical di balik itu nggak Mas? Kenapa akhirnya memutuskan pakai Fabulous Hudson Hornet itu? Fabulous Hornet ini kan ya udah pada tahu ya emang dari Cars ya. Karena dari kecil nontonnya Cars gitu mas. Anaknya otomotif banget Cars. ini berarti. Iya, Seneng banget tahu. Dulu kalau mau berangkat sekolah SD gitu kan, bangun jam 6 nunggu ibu masakin air hangat, nonton kartun Cars. Nonton kartun Cars itu wah ngeleket banget mas cerita-ceritanya itu. Kenapa sih Hudson ya Mas, bukan si Lightning McQueen ya? Karena nah itu waktu mau bangun Vespa ini mikir ide
mikir apa ya yang beda, apa ya pengen emang udah mikir aja Mas, pengen tampil beda, yang unik-unik gitu Mas. Emang anaknya suka unik-unik. Nah, mungkin juga kalau yang Lightning McQueen udah banyak kali ya Mas ya. Terus mikirnya, oh ini Vespa klasik. Ya. Cari referensi mobil balap klasik. Wah, belum ada nemu. Akhirnya keinget Cars. Itu kan mobil Dodge tahun tua. Wah, ketemu Vespa tahun tua juga, kebetulan mau di konsep racing. Coba teplokin aja gitu Mas. Iya. Makanya tadi aku bilang Proses kreatifnya ya Mas Alan motor ya. ini mau taruh di mana aja nggak ada Mas Agung, orang tahu ini motornya Mas Agung gitu. Karena emang itu tadi modifikasi itu bukan soal seberapa mahal, tapi ketika barang yang murah bisa unik, itu orang akan melihat motormu punya statement sendiri dan itu lebih benar. penting buat kita gitu. Bener banget. Statement itu mau dibilang motormu partnya murah nggak apa-apa, yang penting apa yang kepasang sesuai fungsi dan kamu puas sesuai dengan peruntukan gitu. Mode motor tuh nggak usah dengerin sana sini, dikomporin sana sini. Menurutku mode motor tuh ikutin apa yang kamu mau aja Mas. Bukan tuntutan sosmed ya Mas ya? Nggak usah nuruti sosmed, tidak ada habisnya. Hari ini kamu ngikutin si A, motormu kamu ikutin kayak yang kamu lihat, si B upload lebih bagus, kamu panas. Nah, itu jangan diikutin. Nggak ada habisnya juga ya, Nggak ada Mas, ya? habisnya. Jauh lebih keren kalau kamu nuangin ide-ide kamu sendiri sih. Walaupun nanti ke belakangnya diceng-cengin, apa kok dipasangi donat ngene aneh, apa kok dipasangi visor ngene aneh, kok super sepak bola sprint lah. Ini ya iki sing tak pengen gitu. Yang dicari begitu. Nah, itu Karena kalau aja. semua orang harus sama, terus modifikasi itu apa artinya? Ya. Ya kan? Jadi inilah hasil dari kreativitas, kerja keras juga kali ya Mas ya. Ya, pasti masuk di sini kalau kerja keras, usaha yang sudah dilakukan pasti kan sedikit banyak juga nyampe ke motor ini juga. Nah, terus aku penasaran, ini kan warnanya mungkin kalau orang biasa lihat warna biru. Wah ya Mas ya. Tapi ini spesifiknya warna apa Spesifikasinya, ini Mas? Ini kode warnanya Sonic Blue. Sonic Blue. Iya, Sonic Blue Mas ini Mas. Jadi emang kemarin ngulik nyocokin warna yang sama kayak Johansson nih yang mana nih. Ngulik akhirnya ketemu Sonic Blue itu. Sonic Blue ya. Iya. Berarti warna asli Sonic Blue itu mungkin dipakai di mobil atau motor apa gitu, ada nggak Mas? Kendaraan yang pakai warna Sonic Blue? Wah, Enggak ada ya. kayaknya belum ada ya Mas ya. Belum ada sih. Belum ada. Ngerjain catnya di mana ini Mas, by the way? Rapi soalnya tuh serang. Ngerjain catnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, di Galih Painting. Ini motor sering bolak-balik Jakarta ya Mas ya? Iya. Buat sekedar setting atau apa? Sekedar gitu ya? setting, sekedar prepare. Total main motor. Iya. Jakarta Jogja bukan jadi masalah buat Mas Jakarta Agung. Jogja bukan jadi Nah, masalah. soal Jakarta Jogja itu ada jarak. Motor ini kuat nggak Mas buat jalan jauh? Kuat aja. Kuat aja. Tinggal kalau di setting kan ada peruntukannya. Oh, ini lagi di setting buat touring. Oh, ini di setting buat balap. Satu motor berjuta kesenangan ya Mas ya? Iya. Asik. Jadi jangan sampai kamu disusahin motor. Bangun motor tuh itu, jangan sampai kamu disusahin motor. Setuju. Nah, setuju. Nah, terus selanjutnya nih Mas, kayaknya motornya kan cukup rame dengan stiker juga nih ya. Nah, salah satu yang paling gede itu kalau Agung Listiono kan namanya Mas Agung ya. Terus Fabulous Hudson juga udah dibahas. Itu bukan stiker ya Mas ya, itu hand painting ya Mas ya. Hand painting ini. Hand painting ya. Banyak yang bilang stiker Mas. Iya, aku baru nggak sumpah.
makin aduh nggak ngerti lagi namanya motor. Makin keren Gitu loh. ya. Padahal awalnya mungkin kita lihat di Instagram gitu ya teman-teman, aku tuh sama Mas Alan pas lagi ngulik gitu kan, wah motornya keren tapi ini mungkin pakai dekal atau stiker. Iya. Aku Iya. mikirnya seperti Nah, itu. ini kan Begitu teman-teman. ketemu motornya langsung, loh ternyata dicat dan ternyata hand painting ya Mas Hand painting. ya. Aku tadi Banding. terus terang penasaran Mas mau megang, cuman aku ngeliat motornya kinclong, jangan deh. Jangan deh. Kinclong. Ngesut ini suruh ngelapin dulu kan, jadi Iya. beda cerita kan. Nah, lanjut soal stiker. Nah langsung Ada soal stiker yang unik nih Mas tentang si logo kura-kura ini. Kura-kura Ini pakai roket. kaosnya Mas Agung, itu boleh dijelasin nggak sih Mas? Ini Itu tuh apa itu stiker kura-kura itu Saya gimana? nempel di Vespa. Tapi nggak sembarang Vespa. Nah, Gitu. oh gitu nggak sembarang Vespa Nggak ya? sembarang Vespa yang bisa dapat stiker ini. Biar yang nempel stiker jelasin ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, ini tuh stiker kura-kura pakai roket ini stiker dari Speed Scooter Syndicate. Ini sebenarnya emang kayak wadah komunitas gitu Mas, buat anak-anak Vespa yang emang suka dengan kecepatan, racing gitu Mas. Ini yang inisiatornya anak-anak Surabaya. Oh, itu malah Surabaya, Mas, bukan anak-anak Anak Surabaya ya ternyata anak-anak ya. Surabaya Mas, ini Mas. Iya. Jadi kayak Mas yang tanya tadi kenapa nggak sembarang orang bisa dapat stiker itu, sebenarnya bisa, semua orang bisa dapat stikernya asal Asal Vespanya ini bisa jalan 105 kpj di Ulise, aplikasi Ulise itu loh, itu minimal segitu. Jadi boleh lebih boleh. boleh. Jadi nanti bangun Vespa, coba apa di porting, apa di tune up gitu. Dites bisa jalan 105, nanti direkam pakai HP atau Iya. pakai GoPro. Kirim aja ke IG-nya Speed Scooter Syndicate. Nanti dikirimin stiker. berarti Itu tuh sebenarnya kayak apresiasi aja, apresiasi, iya. apresiasi kamu udah bangun mesin, Yes. bisa nyampe jalan segitu itu, jadi diapresiasi. Pengakuan dapat ya Mas segitu. ya. Pengakuan ya. Approve gitu teman-teman. Sanat. Kalau anak-anak Speed Scooter bilangnya ini stiker sanat. Oh, stiker sanat tuh. Sanat tuh kayak hafalan apa Al-Qur'an itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya, ijazah. Ijazah itu. Nah, Sanat. Mas, terkait dengan 105 km per jamnya ini ya. Ya. Nah, aku tuh penasaran karena aku terus terang bukan anak Vespa nih, Mas. Ya. Nah, ngulik motor mungkin biar teman-teman yang di rumah juga tahu nih. Mas, aku pengen Vespanya minimal bisa 105 km per jam on GPS. Kalau menurut Mas Agung, bagian mesin mana aja nih yang bisa dikulik untuk capai ke situ? Sebenarnya dulu tuh bikin 105 tuh susah. Tapi sekarang ya susah banget Mas. Masih karena emang dulu part-partnya masih jarang, susah gitu. Teknologi juga ya, Mas, ya? Cuma sekarang udah mudah, terus ilmu-ilmu mekanik sekarang udah banyak, Update terus, risetnya udah banyak. Sekarang bikin 105 gitu, motor standar porting aja udah bisa 105. Oh iya? Bisa. Nah, berarti dapetin stiker ini jadi lebih gampang atau syaratnya dinaikin, Mas? Lebih gampang. Emang sebenarnya kita tuh nggak mau dilihat Eksklusif kita. eksklusif tuh enggak Mas. Jadi sekarang lebih gampang dengan standar porting aja udah bisa 105 asal portingnya bener. Oh, Iya. bablasan. Nah, Kalau 2 betul. tak, porting bablas. Selesai Nah, sudah. itu. Dan Berat- itu jauh lebih seni banget bikin motor Iya. standar porting. Iya. Apalagi 2 tak ya, Mas ya. Iya, jadi walaupun jangan mumpul langsung bangun spek pol-polan biar bisa kencang Bla-bla-bla-bla. gitu. Bisa Duitnya keluar banyak, hasilnya nggak sesuai nanti. standar porting aja udah bisa jalan 105 kok. Nah, Udah ini cukup banget. tipsnya Mas kalau buat sama teman-teman yang gara-gara ngeliat motor ini terus jadi suka, langkahnya apa dulu nih Mas? Langkahnya Dari mulai cari unit kah atau apa dulu deh? kalau kalian mau main Vespa gitu ya. Vespa 2 tak ya, khususnya bukan Vespa Matic ya. Dan kalau mau nyebur ke racing gitu Ya, ya. udah racing. Itu saranku sih cari unit
mesinnya yang utuh dulu. Oh gitu, Mas? Utuh dulu yang penting. Kayak pengapiannya utuh, belum diganti-ganti, blok masih ori. Terus kalau belum, jangan. Wah. Kalau UB itu bisa kenceng, Iya. cuma harapannya sangat kecil. Harapannya sangat kecil, Mas. Kalau nyari unit, usahain body-bodinya utuh, belum ada yang keropos gitu. Biar PR-nya nggak banyak ya, Mas? PR-nya nggak banyak, jadi modal yang dikeluarin juga nggak banyak nantinya. Tuh, Gitu. Terus kalau udah dapat unitnya, dapat unitnya yang dimasukin bengkel, jangan langsung bilang mau bikin spek ini. gitu. Minimal disehatin dulu, Oh. dipakai harian sehat dulu deh. Karena kalau mau dibikin langsung kenceng kayak Ya. gitu, karena Vespa misalnya kita dapat unit bahan, Ya, umur Bikin- juga. ya, kita masih perlu dana bikin sehat, baru bikin kenceng. Nah, Tahapannya betul, seperti betul, itu. betul, betul. Kalau Vespa nggak kayak motor Jepang, dapat motor bahan, langsung bangun kenceng, itu gampang. Tapi juga ini, Mas, ada pengalaman nih cerita sama aku. Kayaknya waktu itu yang masalah kampas koplingnya. Ya, Motor nggak kenceng, yang di kampas koplingnya tetap sempit, yang diganti knalpot sama ecunya. Gitu. Jadi bener nih kata Mas Agung nih. Jadi kita harus tahu dulu nih motor ini kalau sehat itu seperti apa, Nah. baru di-upgrade. Nah, Jadi bener. dengan uang yang sama, hasilnya akan lebih kali ya, Mas lebih, ya? lebih. Gitu. Dan kita juga punya standar itu ya. Oh, kalau motor sehat segini. Jadi kita punya benchmarknya yang benar. Kalau kita mau upgrade, kita udah punya patokan. Oh, motor sehatnya sekenceng ini. Iya. Kalau di upgrade kan harusnya jauh lebih kenceng lagi. Nah. Jadi kita udah punya standarnya. Jangan sampai Bener. kita udah keluar duit pol-polan kayak gitu. Tapi rasanya ternyata semisal dicoba sama orang lain. Ah, ini mah kayak motor standar sehat ya gitu kan. Nah, iya. Kita akan buang-buang uang yang cukup mubazir kayak itu gitu. yang ditekenin itu, walaupun kamu punya uang lebih mungkin, jadi sebisa mungkin ikutin aja prosesnya dulu. Iya. Jadi itu tuh bagian dari belajar mulai ibaratnya, Betul, betul. gitu loh. Kalau emang waktunya terbatas, emang kamu orangnya sibuk, mungkin instan nggak apa-apa Iya. deh, gitu. Beli kit ada ya, Mas ya? Vespa Beli ya? kit banyak. Banyak. Tergantung waktu. Tergantung waktunya lagi. Waktu. Nah, sama ini kali ya, Mas ya. Kadang-kadang buat teman-teman yang baru main, apalagi mesin gitu, kadang-kadang nggak sabar diproses nih, Mas. Nah, benar. Karena yang perlu digarisbawahi, tukang bubut tidak mengerjakan mesinmu saja. Nah, prosesnya Betul. banyak, ngecat, bubut, setting, Dan coating dan apalagi lain-lain. kamu bangun motor tua. Ya. Motor tua itu enggak, ibaratnya mesin Vespa. Nyari perintilan Vespa ini yang ibaratnya motornya ini kan udah discontinue. Ya. Kamu harus hunting dulu. Terus sekalinya ketemu barang ya coba dicek lagi, dilihat oh ini tuh masih bagus enggak, karena kita notabene-nya kan beli barang second, Mas. Second. Iya. Dan yang lebih harus disadari lagi adalah kadang ada barangnya nggak ada uangnya. Nah, benar. Ada uangnya, barangnya Nggak ada udah laku. Nah, itu yang sangat susah. Susahnya di situ ya, Mas ya. Iya. Makanya akan alangkah lebih baiknya main motornya juga main sama pengendara motornya yang Benar, lain. Kayak gitu. benar, Jadi, benar. informasinya akan lebih banyak. Jauh, Gitu, jauh lebih banyak. Bantu banget. Dan ketika kamu dapat referensi dari manapun, kamu bikin di bengkel itu jangan coba ngatur mekaniknya kali ya, Mas ya. Benar. Iya. Karena setiap mekanik punya cara sendiri, Punya stylenya masing-masing kayak gitu ya. gitu. Jadi biarin aja mekanik berkreasi. Kita datang dengan apa sebutannya, Mas ya? Jangan Kita ya. bilang niat kita untuk ini kayak gitu ya. Iya. Nanti seiring berjalannya waktu, konsistensi itu juga akan membuahkan hasil kan, Nah, Mas? benar. Proses tidak akan mengkhianati Tapi hasil. kadang-kadang kejebaknya teman-teman tuh adalah gini, melihat di Instagram motor dia kenceng pakai ini. Dia nggak tahu nih sebelum diposting ini proses gagalnya berapa. Nah, Sebelum itu. mutusin sampai pakai blok atau mesin A, pakai part A, yang B, C, D, E, F, G ini diposting enggak gitu kan? Jangan taunya cuma oh pakai ini kenceng, ukurannya mungkin setengah mili aja. Pasti berpengaruh banyak ya. Dan ada banyak banget yang nanya, Mas, kok motorku diganti ini
misal Mas motorku pakai karbu ini enak nggak, Mas motorku pakai blok ini enak nggak, enak enggaknya motor itu ya namanya yang ditanya motor enak Ya. Iya. ya itu keseluruhan motor Mesin nggak itu nggak cuma satu part ya mas ya. nah Iya. benar itu Di Mas Agung enak karena part pembutuhnya juga Sudah memadai. sudah memadai gitu kan. Terus serta-merta dari satu part ya bisa kayak motor Mas Agung. Kalian juga harus bisa menghargai proses Mas Agung bikin ini juga nggak sebentar. benar. Mas, motormu ini kan kinclong, maksudnya shiny kayak gitu ya. Aku penasaran pernah ada cerita pahit soal motor ini enggak? Tadi ngomongnya yang keren-keren aja. Bosoke saiki. Sekarang kita kulik busuk-busuknya. Pernah ada cerita apa nih Mas yang motornya sampai mungkin Mas Agung sampai aduh ya ampun kenapa motorku jadi kayak gini Ya, kayak kita gitu. apa tuh, Mas? Ada Pernah nggak? ada apa aja nih Mas? Wah ini ceritanya banyak banget mas. Dari senang, susah, sedih. Kalau ini hal terparah sama ini nih ya jatuh mas ini. Ini dulu waktu awal-awal motor ini jadi spek tune up, Iya, jadi spek racing gitu. iya. Udah memakan korban ownernya sendiri. Ulah. Karena makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Jadi ibaratnya biasa bawa motor Jopangan dulu SMP bawa King. Nurut ya mas ya. Ya enak, kaki-kakinya enak, main miring, buka gas, lepas. Vespa nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa diperlakukan seperti Iya. itu ya. Ini dulu waktu di Jakarta tuh kencang dari Panahan naik Flower Semanggi itu kan ada tikungan tuh Iya, mas Flower iya. tuh ngerebah buka koplingnya langsung pelurut tot meleset jatuh hancur Kapok ngelipet ya mas ya. nggak kapok. Nah, ada pertanyaan nih. Tadi Mas Agung ngomongin ngebut-ngebut. Aku ngelihat Vespanya kayaknya depannya banyak yang sekarang udah upgrade pakai piringan cakram ya Mas ya. Ya Ini gimana nih Mas? kalau itu sebenarnya bagus safety juga sebenarnya tapi ini kan kebutuhannya untuk sekarang ini truk 201 Ya. butuhnya yang enteng-enteng aja dienteng-entengin aja mas sebenarnya Karena kalau motor kayak gini di upgrade ke cakram nggak segampang Jepangan kali ya Mas. ya susah Banyak yang harus dirubah ya. Dan itu Banyak nambah bobot ya. nambah bobot juga Bobot otomatis power to weight ratio-nya juga berubah Jadi ya. turun. dan ya. time juga jauh lebih molor Jadi nantinya teman-teman juga kadang harus yang kita pikirin perubahan itu efek jeleknya juga harus dipikirin ya Mas. ya benar Banyak pertimbangan yang harus kita seleksi. Ya. Kita pakai part ini oke lah bisa tambah kenceng tapi ternyata bikin tambah berat. Itu kan kita harus coba kalkulasi Ya, ya. atau kita Terus minusnya juga persirakan. harus pikir, ya. Betul. Nah, Mas, dari semua ceritanya, dari sukanya, belibet. Apa ini? Mas Agung, Ya. ini motor banyak ceritanya, cerita senangnya, cerita dukanya, udah nemenin Mas Agung kemana-mana, dari event atau mungkin dolan, Ya. serawung ke teman-teman Vespa yang lain gitu. Seberapa berarti motor ini buatmu, Mas? berapa berarti Dalam nih pertanyaan ini. gini mas perumpamaannya motor ini tak bawa ke warung Iya. tak taruh di depan warung tiap secapek kita ngelayanin bakso ngelihat motor ini tuh kayak wah lega gitu loh mas aku tuh udah sampai fase itu Oh. udah sampai fase itu mas udah kayak yo iki keringetku ini isi kepalaku terus ini pokoknya ini perwujudan dari seluruh isi otak dan isi kepalaku keringat di sini semua. Termasuk isi rekening ya, Mas ya? Isi rekening. Ini adalah butiran-butiran bakso dan berasnya kuah-kuah. Perwujudannya seperti ini. Hasil gaji dan lain-lain. Inilah. Nah. Iya. Nah, Mas Agung, sebagai penutup, apa yang pengen Mas Agung sampaikan buat penutup sesi kali ini? Yang mungkin ada
ada pesan buat teman-teman yang nonton? Pesan. Atau apapun boleh disampaikan kayak gitu. Mungkin pesan buat anak-anak sekarang main motor untuk semuanya, nggak cuma anak-anak Vespa ataupun main mobil ataupun apapun itu. Sekarang kan lagi banyak drama kecot sosmed itu minimal itu nggak, menurutku nggak perlu lah kayak gitu. Jadi yo main motor yo lebih ke nongkrongnya. Kamu tuh main motor cari keluarga, nongkrong cari teman, relasi Cari gitu loh. seneng ya, Mas, Cari ya? seneng aja. Kalau mau adu-aduan kayak gitu mah Di kontes kali ya Mas ya? kontes. Di kontes itu bisa kayak gitu. Di balap misalnya kayak gitu ya. Kalau emang motor mau kenceng, ya balap. Kalau emang saldo mau kuat, ya kontes. Gitu aja. Kalau buat flexing kayak gitu mah, itu menurutku mah sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Iya. Karena efeknya jadi bukan naikin kreativitas tapi naikin Gengsi. Gengsi. drama di belakangnya. Nah, bener. Bocil-bocil yang baru main motor nih nendang pintunya makin kenceng Mas. Nendang pintunya main kenceng. Makanya itu. Wah, Bapak, jaluk Vespa sing koyo ngene Mas Agung duar. Waduh. Oke. Bapak lihat podcast ini bingung, waduh ngene Mas Agung ngenteke wis semono iki piye aku nuruti anakku gitu. Nah, yang kejadian seperti itu kan kita sama-sama nggak pengen juga ya. Iya, Mas, ya makanya mari kita bangun dunia permotoran Indonesia ke arah yang lebih positif kayak Betul. gitu teman-teman. Tadi cukup Mas, Cukup. kayaknya udah Kali ya. lama Terima banget kasih. ini. Aku thank you banget Mas Agung, kita udah Yeah, dikasih Mas. kesempatan Aku juga ngobrol, ngulik, makasih kita banget. silaturahmi bareng. Sebelum ditutup ada Iya. nih, Pak, kita punya oleh-oleh dari rumah. Kayak gitu buat Untuk Mas Agung, Nah. semoga berkenan ya Mas ya. Nah, alhamdulillah kita sudah banyak banget ngobrol sama Mas Agung. Kita udah bahas senang sedihnya. Kita udah sedikit tahu apa yang Mas Agung lakukan di belakang. Usahanya keren banget. big respect, Big respect. Keren. Sudah memajukan dunia permotoran Indonesia. menginspirasi. Menginspirasi kita juga. Thank you banget, Sebelum Mas. ditutup, aku ada oleh-oleh buat Mas Agung. Wah. Wah, makasih banget nih. Mudah-mudahan suka. Makasih banget, Mas. Kayak gitu. Siap. Itu teman-teman obrolan kita, kalau ada yang kurang Langsung aja komen aja di bawah, kan nama kontennya kan bacot ya. Kalian bacot aja di bawah kurangnya apa, atau kalian mau gimana lagi, atau mungkin ada narasumber siapa yang mau kita kulik lagi, langsung aja komen di bawah. Boleh. Komen terbaik kita sediakan merchandise Yes, betul. Kita kirim merchandise. gitu. Ya, kita tutup. Kita Terima tutup, kasih thank you semuanya banget. udah nonton. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Agung. Iya, Mas. See you di kesempatan berikutnya. Wis, kasih. Kasih. Oke. Belum dipastikan. Ini rolling nggak? Hah? Oh rolling. Mana nih?